Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Shadaqallahul azim. Surat At-Tahrim ayat 6. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita sampai detik ini diberikan nikmat oleh Allah yang luar biasa banyaknya, sehingga kita masih mampu melaksanakan segala aktivitas yang ada di dunia ini dengan baik. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembimbing dan guru kita, sehingga kita hidup di zaman yang modern ini, kita mampu meneladani apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Kaum muslimin jamaah yang saya hormati, dalam diri manusia ada hal yang perlu diperhatikan sehingga kita ini memiliki kehidupan yang baik. Tidak hanya sekedar jasmani kita yang perlu kita perhatikan, rohani yang ada pada diri kita ini juga sangat penting sekali untuk diperhatikan. Sebagaimana dalam ayat yang disampaikan oleh Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kenapa manusia yang beriman ini yang selalu diperhatikan oleh Allah? Karena manusia yang beriman ini manusia yang masih mampu diarahkan dengan hidayah-hidayah yang dimiliki oleh Allah. Tapi orang yang tidak beriman tidak mendapatkan satu peringatan yang seperti ini. Karena orang yang beriman itu diberitahu dengan tidak diberitahu sama saja, tidak ada fungsinya. Pada ayat yang saya sampaikan tadi, Allah menyampaikan ku anfusakum. Allah memperingatkan kepada kita sekalian untuk menjaga diri kita dengan kalimat anfusakum, dengan kalimat nafsun yang artinya ini adalah jiwa. Penekanannya kepada jiwa yang dimiliki oleh manusia. Karena manusia secara fisik Allah sudah membekali dengan adanya fitrah. Manusia secara fisik, kalau orang itu lapar pasti akan mencari makanan. Kalau orang itu haus pasti akan mencari minuman. Kalau orang itu dalam kondisi membahayakan fisiknya, maka manusia itu akan bersikap hati-hati. Contoh saja misalnya, kalau kita kesenggol knalpot yang panas, dengan refleks kita akan menghindarkan diri kita dari panasnya api tersebut. Tapi untuk menjaga selain fisik yang namanya nafsun jiwa kita ini, Allah akan memberikan bimbingan kepada kita sekalian. Kalau kita tidak menjaga mental kita, tidak menjaga rohani kita, maka kita ini tidak akan mampu menjaga jiwa kita ini dengan baik. Karena jiwa ini cara menjaganya harus dengan adanya hidayah,
Lah hidayah itu akan datang kalau memiliki ilmu pengetahuan. Rohani kita akan mati atau akan sekarat kalau rohani kita ini tidak kita jaga dengan baik. Oleh seorang ulama besar, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa sesungguhnya kematian hati seseorang ini akan terjadi apabila manusia itu yang pertama mengetahui Allah sebagai Tuhannya, tapi kita sekalian tidak memberikan hak-haknya Allah. Apa hak-haknya Allah? Allah memiliki hak untuk disembah. Kalau kita sebagai hamba Allah mengerti bahwa kita ini diciptakan oleh Allah untuk hidup, memberikan apa yang telah tidak mampu memberikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Allah memiliki hak untuk disembah. Kalau kita tidak menyembah kepada Allah, maka Allah itu akan memberikan hukuman kepada kita sekalian. Karena hati kita telah mati, atau paling tidak hati kita ini sekarat. Dalam bahasanya Ibnu Mas'ud, araftumullah ta'ala walam tu'addu haqqahu, mengerti bahwa sesungguhnya Allah sebagai Tuhannya, tapi kita tidak mampu memberikan hak-haknya Allah. Yang kedua, qara'tumul Qur'ana walam ta'maluh. Kita mengerti Al-Qur'an itu sebagai dasar pedoman hidup bagi kita, tapi kita tidak memberikan hak-haknya. Kita tidak menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Karena apa? Karena kita sebagai hamba Allah seringkali membaca Al-Qur'an itu tidak kita bekali dengan ilmu pengetahuan, sehingga apa yang telah dilakukan, kita melakukan segala sesuatunya tidak berdasarkan Al-Qur'an. Demikian sebab-sebab kematian hati yang akan menimpa kepada diri kita sekalian. Kalau kita tidak pandai-pandai menjaga diri, maka kita ini akan terjerumus kepada api neraka seperti yang disampaikan oleh Allah dalam mukadimah tadi. Terima kasih anak-anakku sekalian, dan mohon maaf kepada Bapak dan Ibu yang telah ikut mendengarkan kajian pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian, dan kita akan tetap bisa menjaga diri kita dari api neraka dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.